Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istifaiyah dari 12 AKL2. Dalam video ini kita akan membahas tentang akhir zaman praaksara. Sebelum kita membahas tentang akhir zaman praaksara, kita kenalan dulu nih sama zaman praaksara itu sendiri. Sebenarnya, apa itu zaman praaksara? Secara sederhana, masa praaksara merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Praaksara juga disebut dengan masa nirleka, di mana nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan atau bisa disebut dengan masa prasejarah. Mengapa tulisan menjadi pembatas waktu masa praaksara? Aksara atau tulisan adalah hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara ini adalah untuk berkomunikasi. Sekelompok manusia yang telah mengenal tulisan biasanya meninggalkan catatan-catatan tertulis kepada generasi berikutnya. Catatan itu dapat berupa batu tertulis atau yang disebut dengan prasasti dan naskah-naskah kuno. Dari catatan tertulis tersebut, kita dapat mengetahui kehidupan orang-orang zaman dahulu. Dengan demikian, penemuan aksara merupakan faktor penting untuk mengetahui suatu peradaban. Lalu, sejak kapan dimulainya masa praaksara itu? Masa praaksara dimulai sejak manusia ada di dunia. Itulah titik dimulainya masa praaksara. Masa praaksara ini dibagi ke dalam beberapa periode. Pembabakan atau periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua, yaitu periodisasi berdasarkan geologi atau umur lapisan bumi dan berdasarkan arkeologi atau benda-benda purbakala. Oke, kita akan mengulas sedikit tentang periodisasi berdasarkan geologi. Berdasarkan geologi, zaman praaksara dibagi menjadi 4. Yang pertama, Arkaikum, di mana belum ada kehidupan. Yang kedua ada Paleozoikum, zaman ketika kehidupan mulai muncul. Mesozoikum atau zaman reptil. Dan yang terakhir, Neozoikum atau zaman mulai adanya manusia purba. Selain pembabakan secara geologi, ada juga periodisasi zaman praaksara berdasarkan arkeologi yang antara lain ada zaman batu yang terdiri dari Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum, dan disusul dengan zaman logam. Lalu, kapan berakhirnya zaman praaksara? Waktu berakhirnya masa praaksara adalah setelah manusia mulai mengenal tulisan. Berakhirnya masa praaksara tidak sama bagi tiap-tiap bangsa. Misalnya saja, bangsa Mesir dan Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Artinya, mereka telah meninggalkan masa praaksara kira-kira 3000 tahun sebelum Masehi. Adapun masyarakat di Indonesia mulai mengenal tulisan sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi. Hal ini diketahui dari prasasti Yupa, yaitu batu bertulis huruf Pallawa dan berbahasa Sangskerta peninggalan kerajaan Kutai yang terdapat di Muara Kaman, Kalimantan Timur. Dengan demikian, bangsa Indonesia meninggalkan masa praaksara pada abad ke-4 sampai 5 Masehi. Mesir mengakhiri zaman praaksara sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Tetapi di Indonesia baru abad ke-4 sampai 5 Masehi. Hal ini ternyata disebabkan karena bangsa Mesir pada zaman dahulu tergolong bangsa yang telah maju dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Mesir mengenal aksara yang disebut dengan hieroglif yang ditemukan pada masa 2000 tahun sebelum Masehi dan membangun peradaban yang sangat maju pada zaman itu. Contohnya yaitu pembangunan piramida dan Sphinx. Peradaban Mesir kuno yang sangat maju disebabkan oleh pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia. Pada zaman itu, Mesir telah dapat melakukan irigasi teratur terhadap lembah Nil, pendaya gunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya, perkembangan sistem tulisan dan sastra, aktif dalam perdagangan dengan wilayah Afrika dan Mediterania Timur, serta telah memiliki kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap suku bangsa tetangga. Dengan demikian, berakhirnya masa praaksara setiap negara memiliki perbedaan yang disebabkan oleh kemajuan peradaban masing-masing negara, seperti perbedaan yang terjadi pada Mesir dan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.